Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman dan teman saya Lanlan Herlambang. Kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandungan kemih, 2 otot, sphincter, dan uretra. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dari air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandungan kemih dengan melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandungan kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea, serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang akan mengandung protein pecah dalam tubuh. Definisi: sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandungan kemih, 2 otot, sphincter, dan uretra. Suatu sistem terjadinya proses penyaringan arah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang digunakan oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan: 1. Ginjal atau renal, 2. ureter, 3. vesika urinaria, yang keempat uretra. Susunan sistem perkemihan: 1. 2 ginjal ren yang menghasilkan urin, 2. ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandungan kemih, 3. 1 vesika urinari view tempat urin berkumpul, 4. 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinari. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar superarenal. Ginjal bersifat retroversional yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut konteks, bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal disebut oleh lapisan jaringan ikatan longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi tubuh, molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis kapsula relanis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan konteks, substantia contextalis. Lapisan dalam yaitu medula, substantia medullaris. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandungan kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan kuat, jaringan ikatan fibrosa, lapisan tengah, otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan persilatis tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter.
Fisiologi ureter menyalurkan urin dari ginjal ke piu. Ureter memasuki dinding piu secara seorang sehingga ketika piu terisi, urin tidak kembali. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendir, terdiri dari fundus dan bladder neck. Terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara, disebut trigone. Terdapat 2 sphincter, sphincter interna dan sphincter eksterna. Vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampungan air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi, distensi kandungan kemih kurang lebih 250 cc. Refleks kontraksi kandungan kemih dilanjut ke relaksasi sphincter internus, terus relaksasi sphincter dan pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandungan kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarapan vesika urinaria diatur torakorumbal dan kranial dan sistem saraf otonom. Lapisan VU, lapisan sebelah luar, peritoneum. Tunika muscularis, lapisan otot. Tunika submukosa, lapisan mukosa bagian dalam. Fisiologi VU, tempat penampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dengan terisinya VU sampai 500 cc. Otot detrusor rileks, otot polos sphincter internal berkontraksi terus mempertahankan kontinen. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar dalam anatomi. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuka baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada prisa berfungsi juga dalam sistem produksi sebagai pengeluaran air mani. Uretra, saluran yang berjalan dari leher VU ke lubang luar, meatus uretra. Dilapisi membran mukosa. Panjang laki-laki 15-20 cm dan pada wanita yaitu 3-4 cm. Fisiologi uretra, mengeluarkan urin dari VU ke luar tubuh. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm, terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih atau sistesis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dinamakan sesuai dengan letaknya. Par prostatica terletak sebelum kelenjar prostat. Pras prostatica terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Pars spongiosa atau
cavernosa sekitar 15 cm dan melintar di korpus Spongiomys penis. Cukup sekian dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.